HP anniversary. Oh, itu ya. Halo anak-anak, maaf tadi masalah teknis jaringan ya. Tadi sekarang sudah bisa, alhamdulillah sudah bisa kembali lagi. Silakan untuk chatting lagi absen. Ya, silakan untuk chatting lagi absen. Sampai jam ini baru 181. Ya. Ya, udah ya anak-anak, kita lanjutkan ya. Jadi tadi Pancasila itu sebagai landasan pokok, landasan fundamental, fundamen bagi bangsa Indonesia. Ya, dijadikan landasan fundamental bagi bangsa dalam apa? Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Jadi kan dijadikan sebagai landasan pokok. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, berikutnya Pancasila sebagai ideologi negara, ya. Pancasila sebagai ideologi negara yang tadi Bu sampaikan bahwa Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka, ya, ideologi yang terbuka. Nah, sebelum nanti kita pelajari bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka, di sini fungsi ideologi itu apa saja fungsinya, ya? Fungsi ideologi bagi suatu negara itu antara lain menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Ya, jadi menjadi pedoman. Tahu ya anak-anak ya, Pancasila itu menjadi pedoman. Pedoman bagi individu berarti ya bagi masing-masing warga negara Indonesia. Bagi masyarakat, bagi bangsa, untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Itu fungsi tadi ideologi, jadi menjadi pedoman. Lalu yang berikutnya menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Jadi ideologi Pancasila, ya ideologi Pancasila, ideologi kita bangsa Indonesia, itu tadi fungsinya adalah menjadi pedoman, lalu menjadi kekuatan yang dengan kekuatan Pancasila itu mampu memberi semangat dan motivasi bagi kita semua, baik secara individu maupun masyarakat, bangsa, dan negara. Terus juga menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat, bangsa, dan negara dalam segala aspek kehidupan. Itu adalah fungsi ideologi. Ideologi Pancasila, ya dari Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai ideologi bangsa Indonesia. Next. Nah, bahwa Pancasila sebagai ideologi negara itu adalah sebagai ideologi terbuka. Bisa lanjut nggak? Oh ya itu ya. Anak-anak ada kesalahan teknis sebentar ya, kita lanjutkan. Jadi ciri khas ideologi terbuka itu diantaranya adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Nilai dan cita-citanya, nilai-nilai Pancasila. Yaitu tadi ada nilai dasar tuh nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan seterusnya itu tidak dipaksakan dari luar. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia. Jadi
digali dari kekayaan rohani. Maksudnya digali dari kenyataan hidup bangsa Indonesia nenek moyang kita pada zaman dahulu. Contohnya misalnya nilai ketuhanan. Contoh nilai pertama, sila pertama nilai ketuhanan. Ya, ini bahwa bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang itu sudah mengenal adanya Tuhan, ya, sudah beragama, walaupun mungkin dulu itu sudah mempunyai kepercayaan bahwa Allah atau Tuhan itu ada, tapi masih melalui belum agama, misalnya ada aliran misalnya Jinaisme, animisme, tapi itu mengakui pada saat bahwa di luar kita itu ada kekuatan, ya, dan luar kita itu ada kekuatan, yaitu dijadikan landasan dasar nilai yang pertama. Terus juga misalnya nilai kemanusiaan, sesama manusia, kita sebagai makhluk sosial harus bagaimana terhadap sesama manusia dan seterusnya. Lalu ciri khas yang berikutnya ideologi terbuka yaitu hasil musyawarah. Jadi ideologi terbuka itu sebagai hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Musyawarah, bukan dari paksaan dari seseorang. Next. Tadi itu tadi adalah ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang kamu tahu semua bahwa Pancasila itu sebagai suatu sebagai ideologi itu sangat wajar jika mengambil sumber-sumber pandangan dan falsafah hidup bangsa, sehingga Pancasila itu akan ideologi itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dasar hidup bangsa. Artinya apa? Artinya bahwa ideologi Pancasila itu bersifat terbuka dan dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa kehilangan jati dirinya. Jati dirinya siapa? Di sini jati dirinya adalah jati diri bangsa Indonesia. Sehingga tadi dikatakan bahwa ideologi Pancasila itu berakar pada nilai-nilai yang berasal dari bangsanya, bukan pemikiran perseorangan. Nah, kalau pemikiran perseorangan itu ideologi bersifat tertutup, ya, bersifat tertutup. Nah, ideologi negara Indonesia itu adalah bersifat terbuka. Yang tadi terbuka itu tidak dipaksakan dari luar dan sebagainya. Itu. Nah, Pancasila tadi sebagai ideologi terbuka, ya. Nah, ini ditemukan dalam masyarakat juga banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup, ya. Ini belum masih kembali ke ideologi terbuka tadi. Ini terbuka. Jadi ulangi ya, anak-anak, kembali ya. Tadi ideologi itu kan kamu tahu semua, ideologi itu kan Pancasila sebagai ideologi itu merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Jadi setiap bangsa itu memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa, begitu ya. Yang berbeda dengan ideologi negara lain. Tadi ideologi terbuka itu tidak dipaksakan, ya, tidak dipaksakan. Melainkan digali dari kenyataan rohani moral bangsa Indonesia tadi, ya. Terus ini, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka, keterbukaan
Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila itu senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Ya, mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan, ya, pelaksanaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang nyata yang kita hadapi setiap waktu. Nah, ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual. Aktual. Tahu aktual ya? Terus juga bersifat dinamis, antisipasif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Gitu. Nah, berdasarkan tadi pengertian aturan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, jadi di sana ada nilai-nilai dasar, ada nilai-nilai yaitu sebagai Pancasila sebagai ideologi terbuka itu ada nilai dasar. Tadi nilai dasar itu, yang mana nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka itu, yaitu nilai dasar ketuhanan, nilai dasar kemanusiaan, persatuan, dan sampai nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Nilai ketuhanan sebagai ideologi terbuka itu berhubungan dengan insan pribadi dan atau makhluk individu dengan Allah atau dengan Tuhan. Itu nilai dasar Pancasila, nilai ketuhanan. Kalau nilai kemanusiaan itu adalah ini dapat diwujudkan dalam bentuk hubungan sesama manusia yang kita tahu bahwa kita sebagai makhluk sosial. Masih ingat tahu semua makhluk sosial itu apa? Yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, makanya dalam kehidupan bermasyarakat harus dijalin kita saling tolong menolong, berusaha untuk mempunyai sikap kekeluargaan, jadi merasa satu keluarga, tidak antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, tidak membedakan apa itu suku, bangsa, ras, dan golongan. Terus yang berikutnya adalah nilai persatuan. Nilai persatuan ini bahwa warga negara sebagai insan politik, setiap warga negara itu terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Maka setiap warga negara dituntut untuk menaati peraturan itu sebagai wujud rasa cinta tanah air. Sebagai warga negara yang cinta tanah air itu adalah kita berusaha untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu nilai persatuan. Yang berikutnya adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan itu diwujudkan dalam hubungan warga negara dengan kekuasaan atau pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Masih ingat anak-anak apa maksudnya kedaulatan rakyat itu? Kedaulatan rakyat kan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan ini juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Yang di sini setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. Kalau ini adalah pasal, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pemerintahan. Itu adalah pasal 27, ya, 27 ayat 1. Nah, nilai dasar kerakyatan ini berarti kita sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, bahwa pemegang kekuasaan itu adalah rakyat, ya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat,
kita antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain dalam misalnya akan menentukan sesuatu itu adalah diutamakan untuk bermusyawarah, ya, bermusyawarah. Yang kelima adalah sila nilai keadilan tadi ya, nilai keadilan. Ini diwujudkan dalam hubungan warga negara dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat dituntut untuk kita bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Kita berusaha bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, dan juga yang penting adalah berlaku adil terhadap sesama manusia. Lalu yang berikutnya itu ada nilai instrumental, ya, nilai instrumental. Anak-anak, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka diambil dari kenyataan yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Nah, untuk kalau ideologi terbuka, kalau ideologi tertutup itu apa? Kalau ideologi tertutup itu bahwa ideologi berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Makanya ideologi itu dikatakan sebagai ideologi tertutup. Kalau Pancasila itu adalah sebagai ideologi terbuka. Ciri-ciri ideologi tertutup itu. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Jadi tadi kan untuk ideologi tertutup itu kan nilai-nilainya itu berasal dari pemikiran perorangan. Itu. Lalu yang ketiga, ciri khas ideologi tertutup dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Itu diantara adalah ciri-ciri ideologi tertutup. Anakku semua, negara yang menganut ideologi tertutup itu mana contohnya? Misalnya sebagai contoh seperti negara komunis. Okay. Dalam arti negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar negaranya. Nah, pada akhirnya ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakat itu sendiri. Yaitu untuk pengertian yang bisa kamu ambil antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Kalau Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah sebagai ideologi terbuka. Yang tadi ideologi terbuka itu di dalamnya ada nilai-nilainya, di antara nilai dasar dan juga ada nilai ya anak-anak, dalam tadi ulang untuk ideologi terbuka dan nilai dasar. Nilai dasar tadi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Selain nilai dasar, ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, jadi nilai instrumental itu misalnya
ini ada Undang-Undang Dasar, ada ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan undangan yang lainnya. Yang ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terus ada selain Pancasila sebagai dalil terbuka itu ada nilai dasar, ada nilai instrumental, juga ada nilai praktis atau praksis, nilai praksis. Nilai praksis. Nah, kalau nilai praksis ini merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila itu juga senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan atau perbaikan atau dapat dikatakan reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan juga aspirasi masyarakat. Itu. Nah, sehingga Pancasila sebagai ideologi terbuka. Itu ya, itu sebagai nilai praksis. Ideologi sebagai ideologi terbuka, Pancasila sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki 3 dimensi. Di sini ada dimensi idealistis, dimensi normatif, dan juga dimensi realistis. Dimensi idealistis atau idealisme atau idealis. Nah, dalam Pancasila sebagai Pancasila yang memiliki dimensi idealistis, maksudnya apa? Bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, pada hakikatnya bersumber dari filsafat Pancasila. Itu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang dalam dimensi idealisme. Jadi dimensi idealisme ini terkandung pada Pancasila yang mampu memberikan harapan, memberikan optimisme, dan juga memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Ide itu kan cita-cita ya. Sehingga ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan, baik kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara, yang ingin membangun kehidupan bersama. Lalu yang berikutnya, Pancasila memiliki dimensi normatif. Norma. Ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Norma, tahu norma kamu ya, masih ingat ya, norma itu kan aturan. Jadi artinya Pancasila itu terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi. Masih ingat Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terdapat di mana? Ya, yaitu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Jadi sekali lagi ingat, yang punya alinea itu pembukaan, jangan pada Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, kurang betul. Yang betul ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Masih ingat di sana? Selain ada dasar negara juga ada tujuan negara. Itu. Nah, Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat tadi
dikatakan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Masih ingat tadi ya? Fundamental. Nah, ini dengan pokok yang fundamental ini, maka diharapkan Pancasila itu mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional. Maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Gitu. Yang terakhir adalah Pancasila memiliki dimensi realistis. Realistis, ada kata real di situ, real. Real itu nyata, ya. Nah, dimensi ini mengandung makna bahwa ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat, realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, Pancasila itu memiliki keluasan yang memungkinkan adanya perkembangan pemikiran baru yang relevan dengan dirinya, tanpa menghilangkan atau menghindari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Yang masih ingat tadi nilai dasar yang mana? Nilai dasar tadi mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, juga nilai keadilan sosial. Nah, itu tadi adalah ideologi Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai ideologi negara sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, anak-anak untuk pertemuan ini Ibu akhiri itu dipelajari baik-baik di rumah sambil dipelajari dari buku paketnya. Yang besok yang akan datang masih kita lanjutkan untuk pertemuan yang ketiga itu adalah perwujudan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Jadi untuk bab satu ini yang kemarin kita pelajari untuk perkembangan penerapan Pancasila dari masa ke masa, lalu tadi nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang besok yang akan datang kita pelajari perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan untuk dipersiapkan. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti jam berapa? Enggak, nanti jam tertentu jam berapa? Nanti ada tugas terstruktur itu adalah nanti Ibu kirim tugasnya dan kamu selesaikan 945 dan nanti diselesaikan diselesaikan sampai jam berapa? 11.15 ya. Nggih. Nggih. 11.15 sama kita anu. Terus sekali lagi anak-anak, Ibu sampaikan untuk tugas mandiri. Untuk tugas mandiri kamu kerjakan di buku paket di buku tugas dulu, di buku